Ovinu, Makenu, Ovinu, Hu Oeloikim. Kemudian, Nasser menutup jalur distribusi Israel di Teluk Aqaba. Pasukan koalisi Arab berjumlah 240.000 tentara, sedang Israel hanya 100.000. Dan koalisi Arab dipersenjatai tank 2.504, sedang Israel hanya 800. Dan pesawat udara koalisi Arab 957, sedangkan Israel hanya 300. Pada 5 Juni pukul 7.45, Israel menggelar serangan udara mendadak dengan sandi Operasi Fokus, dengan menerbangkan hampir semua jet tempurnya ke Mesir saat semua negara Arab tidak ada yang siap untuk diserang. Jet-jet tempur Israel dikirim ke Mesir dengan 2 jalur, yaitu terbang rendah di atas permukaan Laut Tengah dan melintasi Laut Merah. Sebenarnya gelombang jet-jet tempur Israel ini tertangkap radar Yordania dan kemudian mengirimkan kode perang ke rantai komando militer Mesir. Namun, masalah komunikasi dan komando dalam angkatan bersenjata Mesir mengakibatkan pesan penting itu tak terkirim ke pangkalan-pangkalan udaranya. Akibat masalah ini, jet-jet tempur Israel leluasa menghancurkan landasan pacu, dan jet-jet tempur Angkatan Udara Mesir, hanya 4 jet tempur Mesir yang bisa mengudara saat serangan berlangsung, selebihnya hancur di pangkalan udara. Sementara pihak Israel hanya kehilangan 19 pesawat, 2 hancur dalam pertarungan di udara dan sisanya terkena artileri anti serangan udara. Kesuksesan serangan ini menjamin superioritas Israel di udara dan di sepanjang perang selama 6 hari itu, serta menjadi kunci kemenangan Israel. Sementara di darat pada 5 Juni 1967 pukul 7.50, 3 brigade lapis baja Israel melintasi perbatasan Mesir di 2 titik, yaitu Nahal Oz dan Khan Yunis. Pasukan Israel mendapatkan perlawanan sengit dari tentara Mesir yang bertahan di posisi strategis. Bahkan brigade lapis baja ke-7 Israel kewalahan dihujani tembakan oleh pasukan Mesir. Akhirnya bantuan serangan udara dan artileri dikerahkan untuk membantu pasukan tank yang kerepotan itu. Serangan udara dan artileri ini mengakibatkan pasukan Mesir terpaksa mundur. Setelah kekalahan ini, Mesir mengirimkan informasi palsu ke Yordania dan Suriah dengan mengatakan mereka telah berhasil menghadapi Israel, sehingga mulailah bergerak tentara Yordania dan Suriah untuk menginvasi daerah Israel. Pada Juni 1967, tentara Israel sukses membersihkan Yerusalem dari kontrol tentara Yordania. Mereka menghancurkan pemukiman Moroccan Quarter yang berusia 770 tahun agar lebih mudah masuk ke tembok barat, dalam kepercayaan orang Yahudi, atau Masjid Al-Aqsa bagi orang Muslim. Hari selanjutnya, giliran kota-kota utama di tepi barat yang direbut tentara Israel. Ada kota Nablus, Bethlehem, Hebron, dan Jericho, di mana komando Yitzhak Rabin pada akhirnya menjadi Perdana Menteri Israel. Tentara Zionis melakukan tindakan pembersihan etnis, menghancurkan pemukiman dan mengungsikan paksa 10.000 orang Palestina. Di kota Kalkia tepi barat, jumlah pengungsinya saja mencapai 12.000. Tanggal 9 Juni Israel mulai menyerang daratan tinggi Golan di Suriah, dan pada keesokan harinya sukses direbut. Kondisinya kian kritis sebab jarak area tersebut cukup dekat dengan ibu kota Damaskus.
בכל מקום, כל הזמן, יש לכולנו מגדול ועד קטן, ימים יפים וגם פחות, וביניהם תשובה לכל השאלות. יש אלוהים אחד גדול, ובעולם הזה נותן לנו הכל, בין אפלה לקרב. Akhirnya, Mesir dan menandatangani gencatan senjata pada Juni 1967, sementara dengan Suriah diresmikan pada tanggal 11 Juni. Pihak Israel merayakan kemenangan dan memuji-muji kekuatan militer di Timur Tengah. Israel mendapatkan jalur Gaza, semenanjung Sinai, tepi barat atau termasuk Yerusalem Timur, dan daratan tinggi Golan. Secara keseluruhan, wilayah Israel bertambah 3 kali lipat, termasuk sekitar 1 juta orang Arab yang masuk ke dalam kontrol Israel di wilayah yang baru didapat. Batas Israel bertambah paling sedikit 300 km ke selatan, 60 km ke timur, dan 20 km ke utara. Pada Desember 1967, sebanyak 245.000 warga Palestina mengungsi ke Yordania, 11.000 orang ke Mesir, serta 116.000 warga Palestina dan Golan pindah ke wilayah lain di Suriah. Dan pada perang inilah Yerusalem akhirnya terlepas daripada tangan kekuasaan Islam. Akhirnya Yerusalem Timur yang sejak perang salib diperebutkan jatuh ke tangan Israel hingga hari ini.